Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Novel Mahmudi. Saya dari Poltekba. Halo semua, saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama bab 1, tentang mengapa dan bagaimana pelajaran agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Oke, saya akan menjawab dari 3 pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama, jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswa menemukan batu yang agak besar di tangan jalan, lalu mahasiswa tersebut menyingkirkan batu tersebut. Apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jelaskan. Iya, mahasiswa tersebut melakukan yang diajarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Dan juga manfaatnya, sedekah yang sangat berharga, mendatangkan kebaikan dan pahala, wujud kemudahan sosial, dan mencegah bahaya. Oke, saya akan menjelaskan yang nomor 2. Ada 3 soal ini. Jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Yang bagian A, aslam artinya berserah diri. Yang B, salam artinya jawab. C, salama artinya kesalahan. Oke, saya akan menjelaskan bagian A. Aslam artinya berserah diri dalam makna konteks agama Islam. Aslam berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT dengan memutihikannya, menaati perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Oke. Yang bagian B, salam artinya damai. Saya akan jelaskan. Makna salam adalah keadaan damai ketika seseorang mengucapkan salam secara aktif, menyebarkan kedamaian dan mendoakan agar tidak ada permusuhan, ketegangan, atau ancaman di antara mereka. Yang C, salam artinya keselamatan. C, salam artinya keselamatan. Ya, salamah berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna yang berpusat pada keselamatan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Kita yang nomor 2, yang 3. Ya. Pendekatan seperti nasi agama terdapat 3, yaitu A, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. B, kajian disiplin ilmu dan isi. Dan terakhir C, kaidah tujuan ditetapkannya syariat Islam. Yang A, pendekatan dalam kajian Al-Quran. Dalam studi Al-Quran, pendekatan seperti nasi dilakukan melalui Masjid Al-Syariah, tujuan syariat, menyelami tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Oke, suatu tafsir tematik mengetahui, mengkaji tema-tema penting seperti keadilan sosial, toleransi, atau perdamaian dengan menelusuri ayat-ayat terkait. Oke, bagian 3. Konteks dari relasi wahyu, memahami ayat dengan konteks turunnya asbab al-nuzul dan mengaitkannya dengan realitas kekinian. Yang bagian pendekatan dalam sejarah. Oke, saya akan jelaskan sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, pendekatan subtinasi berarti melihat nilai-nilai moral di balik peristiwa sejarah, misalnya Piagam Madinah, sebagai teladan toleransi antar agama. Setelah itu, perkembangan peradaban Islam, seperti kemajuan ilmu pengetahuan di era Abbasiyah yang mencerminkan ajaran Islam tentang pentingnya ilmu. Oke, setelah itu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bukan sekedar sebagai figur politik saja, tetapi sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Yang B, yang 3B, kajian dari perspektif disiplin ilmu, filsafat agama, menggali hakikat, keberkahan, keajaiban, dan realitas transendental dalam ajaran Islam. Sosiologi agama, mengkaji pengaruh ajaran agama terhadap mentalitas sebagian kesehatan jika individu. Sejarah Islam menelusuri bagaimana inti ajaran berkembang dalam konteks sejarah dan budaya. Antropologi agama, meneliti nilai-nilai agama dalam budaya dan tradisi masyarakat. Teologi, mengkaji doktrin inti dan pesan-pesan utama dalam kitab suci serta ajaran para nabi. Kajian dari segi isi. Subtinasi agama mencakup nilai universal yang dapat diterima lintas zaman dan budaya, seperti tauhid dan spiritualitas, etika dan moralitas, kemanusiaan, keadilan sosial, kesehatan ekologis, dan tujuan hidup.
yang 3C. Kaidah tentang tujuan ditantangkannya syariat Islam dikenal dengan istilah Masjid Al-Syarih. Ini adalah prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki tujuan tertentu untuk kesehatan manusia baik di maupun di akhirat. Oke, sekian dari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.